Pergi ke Jawa, ceramah ke Malang, ke Surabaya. Saya WA kawan saya yang dulu lama di Mesir. Salam pertama, Pak selesai hafal-hafal. Pripun kabari apik wis berang-berang dinoro teko kene. Pergi ke Kampung Batak, orang Batak, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan. Pak saya tanya lagi kawan yang dulu sama kuliah, ini apa bahasa Bataknya? Biado, halak kita sasudena. Jadi begitu susahnya. Tapi dulu bila kita lihat ada seorang mufti dari Aceh menulis buku fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara memotong kurban. Buku itu berjudul As-Siratal Mustaqim, tapi isinya pakai bahasa Melayu. Lalu kemudian buku itu dijelaskan lebih panjang lebar oleh mufti kerajaan Banjar, juga pakai bahasa Melayu, dengan buku berjudul Sabilal Muhtadin Syarah Siratal Mustaqim. Orang Aceh, orang Banjar, dua pulau yang berbeda dengan bahasa berbeda, tapi disatukan oleh bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga. Lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang sebelumnya bukan umroh yang tertipu iklan tadi, yang sebelumnya bertanya sama saya, Ustadz saya ketakutan ini gimana nanti tanah suci bahasa Arab. Saya bilang tidak usah khawatir, tidak perlu kalian baca bahasa Arab. Begitu pulang mereka senyum, betul Pak Ustadz, penjual pedagang di sana udah bahasa Indonesia semua. Jadi dalam hal ini bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Nata'awan fima attafaqna, mari kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, adapun yang kita berbeda maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya dengan Pak Erik dilihat tentu hampir tidak ada persamaan. Beliau pakai baju hitam, saya pakai baju putih. Beliau pakai kain, saya pakai celana panjang. Tapi perbedaan itu tidak membuat kami lalu berpisah, dan saya tidak ejek beliau. Justru saya puji beliau, lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Oh, Ustadz menyindir? Tidak, saya tak pandai menyindir orang. Saya termasuk Ustadz yang lurus-lurus saja. Kalau makan ikan gulama jangan dimakan di dalam pinggan. Sebenarnya saya bisa berlama-lama, tapi saya takut ditenggelamkan.